Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu dengan melanjutkan pembelajaran di tema 4, subtema 3 di PB selanjutnya, yaitu kali ini kita akan membahas PB 4. Oke, mari kita belajar. Ya, mari kita bahas pembelajaran 4 masih di tema 4, subtema 3 untuk siswa kelas 5. Oke, kita memasuki halaman 116. Di sini ada sebuah gambar ya. Lina sedang menonton televisi ya di sini. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi itu apa ya. Lalu ada yang menulis ya, kamu telah mengetahui bermacam-macam jenis pantun. Termasuk jenis pantun apakah? Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan. Coba kamu cari informasi melalui berbagai sumber literatur, bisa melalui buku bacaan, majalah, surat kabar, atau melalui internet. Tuliskan hasil pencarianmu untuk dinilai bapak atau ibu guru. Ya di sini kalian cari ya. Kalau menurut ibu sih di isinya itu pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan itu termasuk jenis pantun nasihat. Kenapa? Alasannya adalah karena pantun nasihat berisikan pesan atau nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk orang yang mendengarnya, terutama untuk kedua mempelai ya. Kalau menurut ibu sih seperti itu. Lalu kita lanjut ke halaman 117, maaf. Masuk ke halaman 117. Di benak Lina muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara balas pantun? Lina teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, di halaman 117 ini ada bacaan nih, banyak banget nih ya. 117 dan 118 tentang ini perbedaan adat pernikahan ya. Ya, interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Ini PS berarti ya masuknya. Ibu hanya akan menerangkan esensinya saja, tidak membacakan semua. Untuk bacaannya keseluruhan kalian bisa membacanya di buku tema 4, subtema 3 di pembelajaran 4 di halaman 117. Ini dia. Ya, Ibu akan sedikit menerangkan tentang bacaan yang ada di halaman 117 tadi ya. Di sini interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikutnya. Nah, yang Ibu sebutkan hanya esensinya saja ya. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah ya. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan ya. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang yang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Lalu yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan ya. Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Yang ketiga adalah kurangnya lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah ya. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah, transmigrasi atau migrasi spontan ya. Alasannya apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah ya. Lalu yang kelima ada alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintah daerah yang dianut.
Bila sistem pemerintah daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, ya. Lalu berdasarkan 5 faktor di atas ya, berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang tadi, dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Tentu saja interaksi yang tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut ya. Dengan demikian kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Jadi saling berkesinambungan ya, satu sama lain menjadi seimbang, saling mengisi. Lalu kita lanjut di halaman 119 ya. Di halaman 119 di sini ada Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, coba kamu buat kesimpulan tentang pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Tuliskan dalam kolom berikut. Kalau menurut Ibu kesimpulannya, interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Misalnya, yang pertama bidang ekonomi. Masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Yang kedua di bidang budaya. Masyarakat dapat mengenal budaya daerah satu sama lain sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Yang ketiga itu bidang sosial. Adanya interaksi antar masyarakat yang dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial. Ya, karena manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kehidupannya. Lalu kita masuk ke Ayo mengamati di sini. Bagilah kelas menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas melakukan pengamatan terhadap upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai. Kelompok kedua bertugas melakukan pengamatan terhadap upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan. Pengamatan dapat dilakukan melalui berbagai gambar yang diperoleh dari berbagai sumber. Pengamatan juga bisa dilakukan melalui televisi, radio, maupun internet. Selain itu, setiap kelompok boleh bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Setiap kelompok juga boleh mengamati secara langsung upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai maupun pegunungan. Ya, lu tuliskan hasil pengamatan kelompokmu dan buat laporan secara tertulis. Nanti kalau tugas ini dilaksanakan, Bapak dan Ibu guru kamu akan membagi kamu dalam 2 kelompok, atau mungkin saja tugas ini bisa dikerjakan mandiri karena pengamatan bisa dilakukan dengan berbagai sumber yang ada ya, termasuk dengan media internet yang mungkin kamu juga sudah pasti selalu menggunakannya setiap hari, apalagi dalam proses pembelajaran PJJ daring ini ya. Di sini kalian harus menuliskan kesimpulan tentang upaya pembangunan ekonomi. Yang pertama di daerah pantai dan yang kedua di daerah pegunungan ya. Dan kalian tuliskan dalam sebuah tabel seperti berikut ya. Ini Ibu beri contoh ya. Untuk daerah pantai misalnya melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Yang kedua membangun sarana pariwisata pantai. Kalau daerah pegunungan misalnya melestarikan hutan yang ada di sekitar pegunungan. Lalu membangun sarana pariwisata, lalu memperbaiki jalan akses ke wilayah pegunungan. Ya karena kan rata-rata yang namanya akses ke pariwisata itu terkadang yang memang belum pernah terjamah oleh masyarakat luas ya, biasanya sulit akses jalannya. Jadi dibuka tuh jalannya oleh pemerintah ya, dengan bantuan pemerintah daerah ya terutama. Lalu interaksi antar manusia itu pasti selalu terjadi dalam keluarga kecil ataupun besar ya. Sebagai contoh, saat Lina menonton televisi, tiba-tiba Ibu Lina meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya ya. Lalu Ibu Lina pun berbelanja untuk persiapan pertemuan warga RT 01 nanti malam di rumahnya. Lina pun siap menjaga adiknya. Jadi Lina ini membantu Ibu untuk menjaga adiknya sementara Ibu berbelanja untuk persiapan pemilihan RT. Nah, Ibu Lina sudah sampai di rumah. Ibu Lina dibantu Lina mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Warga masyarakat mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua warga RT 01 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Oleh karena itu, semua warga RT 01 berhak ikut serta menentukan jam belajar masyarakat. Keputusan bersama atas jam belajar masyarakat mengikat semua warga masyarakat RT 01 dan orang-orang yang berada di lingkungan setempat. Artinya, semua warga wajib mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Oke. Dalam uraian di atas terdapat kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa perbedaan dari ketiga kata tersebut? Nah, mari kita cari tahu perbedaan dari ketiga kata tersebut. Di sini di halaman 120 sampai 122 ya. 121.
ada sebuah wacana tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya anak-anak. Tetapi ini saling berkaitan dan tidak bisa, benar-benar tidak bisa dipisahkan lah, pokoknya mah pasti akan selalu berkaitan ya. Bagaimana tidak, hak dan kewajiban ini bersifat kodrati ya. Kodrati itu adalah melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Nah, mari kita pahami satu persatu tentang makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, yang pertama, hak sebagai warga masyarakat ya. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan ya. Hak itu mutlak berarti ya. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Oke, bentuk-bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum ya. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak ya. Tentunya ini merupakan salah satu hak sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Lalu bebas berpendapat dan berorganisasi. Lalu mengembangkan kebudayaan daerah ya. Walaupun mengembangkan kebudayaan daerah itu terkadang menjadi sebuah kewajiban kita sebagai warga masyarakat, akan tetapi di sini juga merupakan hak ya. Hak kita juga sebagai warga masyarakat. Lalu yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat ya. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, bentuk-bentuknya yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal ya. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Itu merupakan bentuk-bentuk dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Lalu yang ketiga, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Berarti itu kewajiban ya. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Ya, itu dia ya. Sekelumit ringkasan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Lalu di halaman 121 ada ayo menulis ya. Kamu sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban, bahkan perbedaan di antara keduanya. Nah, tahukah kamu hak dan kewajibanmu terhadap kesehatan di lingkunganmu? Apakah kamu memiliki kewajiban menciptakan lingkungan sehat di sekitar tempat tinggalmu? Apa kewajibanmu itu? Apa hakmu terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalmu? Apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Tuliskan pendapatmu dalam kolom berikut. Ini ada berbagai pertanyaan yang harus kalian jawab dan harus dituliskan pada kolom berikut ini ya. Ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang memberondong tersebut ya. Di ayo menulis ini. Mari kita jawab bersama-sama ya. Hak dan kewajiban terhadap kesehatan di lingkungan itu yakni memperoleh lingkungan yang bersih dan segar, memperoleh air yang sehat dan bersih, serta hak untuk memperoleh apa yang dibutuhkan. Lalu kewajiban menciptakan lingkungan sehat di sekitar tempat tinggal saya itu yakni dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, dan melakukan reboisasi atau penghijauan. Lalu ini ada pertanyaan, apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Ya, ada pengaruhnya, yaitu lingkungan yang sehat akan membuat fungsi kerja organ peredaran darah menjadi lebih baik. Ya, tentu saja ya, sangat berpengaruh.
Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran di tema 4, subtema 3 di PB4 berikut. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Semoga kalian selalu sehat di sana. Jangan lupa selalu menjaga jarak, memakai masker, dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.